Surat Al-Fatihah mempunyai asma, banyak nama artinya. Banyak nama. Makin mulia itu makin banyak namanya. Di antaranya nama surat Fatihah itu nama yang kita kenal biasa, Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya surat pembuka. Kenapa dinamai surat pembuka? Liftitahil Quran biha, karena Quran itu dimulai dengan surat Al-Fatihah. Quran kita buka pasti Fatihah pemulaan. Padahal turunnya kada pemulaan, tapi di Quran ditulis Fatihah pemulaannya, sehingga disebut surat Al-Fatihah, surat pembuka artinya. Yang kedua, Al-Fatihah itu dinamai juga dengan Ummul Quran. Ini sering kita dengar, rancak kita mendengar, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Quran, ya. Artinya surat Fatihah. Jadi Ummul Quran itu nama juga bagi surat Al-Fatihah. Kenapa dinamai surat Fatihah itu Ummul Quran? Itu artinya ibu, ibunya Al-Quran. Boleh dikatakan juga induknya Al-Quran. Macam Mekah tersebut Ummul Qura, ibu segala kampung, ibu segala negeri, itu Mekah induknya. Nah, Al-Fatihah ini disebut juga Ummul Quran, artinya ibunya Al-Quran. Oleh para ulama dijelaskan kenapa Fatihah itu dinamai Ummul Quran, lijtima'i ma'anil Quran biha, karena seluruh makna-makna Quran terhimpun dalam surat Al-Fatihah itu. Jadi semua makna-makna Al-Quran mulai surat Baqarah sampai An-Nas itu semuaan ada maknanya dalam surat Al-Fatihah. Nah, makanya disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Imam Hasanul Basri berkata, Imam Hasanul Basri ini orang yang hidup di abad pertama. Disebutkan beliau adalah murid daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ujar Imam Hasanul Basri, Anzalallah mi'atan wa arba'ata kutub. Allah menurunkan 104 kitab kepada seluruh nabi-nabinya. Kepada seluruh nabi-nabinya. Nabi dari Adam sampai nabi kita penutup itu berjumlah 124.000 nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita 124.000. Kita cuma diwajibkan kenal 25. Kita 25 jenang kenal. 25 itu kita wajib hafal. Bila kada hafal berdosa. Jadi 25 itu masuk kewajiban setiap orang beriman hafal. Bila kada hafal yang 25 itu berarti dia meninggalkan kewajiban. Adam, Idris, Nuh sampai Nabi kita itu mesti hafal. Tapi kada wajib berurutan. Urutannya kada hafal kada apa-apa. Nabi 25, 1 Adam, 2 Isa kada apa-apa, 3 Ibrahim, asal cukup 25. Urutannya itu kada wajib, asal tahu yang 25 itu. Yang dimaksudkan bahwa kita wajib hafal nama-nama Nabi itu, kita kalau membedakan mana Nabi mana kada itu sudah cukup. Kita ditangguhi orang misalnya Saleh Nabi kada, Nabi kita berarti tahu kita ngarannya.
Ismail nabi kada, nabi aja kita. Nah, berarti tahu pula. Jar kasih jurang pula ini. Nah, berarti tahu kita ngarannya 25 tuh. Kain jar kasih, iya. Nah, berarti kita ada hafal ngarannya. Jar kasih pada kan nabi juga. Jadi hafalnya itu dituntut kada hafal yang berurut tuh kan. Jadi hafal artinya bisa membedakan mana nama nabi yang 25, mana nabi yang di luar 25. Nah, dari sekian banyak nabi itu Allah menurunkan 104 macam kitab. Untungnya nang wajib kita tahu 4 saja. Jika 104-nya makin banyak yang dipikirkan pulang kita. Itu pulang dihafali. Tapi agama kita mewajibkan dari 104 kitab itu hanya 4 kitab yang kita mesti tahu yang diturunkan Allah kepada Nabi. Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Nah, jadi ujar Imam Hasanul Basri, Allah menurunkan 100 kitab, 104 kitab. Dari 104 kitab itu intinya terhimpun dalam 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Jadi semua 100 itu terhimpun dalam 4 kitab. Dari 4 kitab itu disimpulkan lagi terhimpun dalam Al-Quran Al-Karim. Terhimpun di Quran. Dari sebijian Quran itu terhimpun dalam surat-surat Al-Mufassal. Surat-surat Mufassal itu mulai surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Nah, mulai surat Al-Mufassal itu terhimpun lagi semua dalam Al-Fatihah. Nah, makanya Fatihah disebut Ummul Quran. Nah, itu induknya Al-Quran di situ. Al-Quran induknya di Fatihah. Jadi dari mulai 104 kitab jadi 4 kitab, jadi 1 Al-Quran, jadi 1 surah Fatihah. Nah, jadi siapa yang membaca surah Fatihah tadi kalau ujar sama membaca Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Karena makna-makna semua itu ada dalam surat Al-Fatihah tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi surat Fatihah. Yang kedua Ummul Quran. Yang ketiga nama surat Fatihah itu ada pula Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu artinya mencukupi, cukup. Maksudnya mencukupi itu li'annaha takfi an ghairiha wa la yakfi ghairuha anha. Surat Fatihah ini mencukupi daripada surat yang lain, sedangkan surat lain tidak bisa mencukupi surat Fatihah. Artinya orang yang sembahyang itu kalau membaca Fatihah cukup, walaupun kada pakai surah lain. Tapi kalau surah lain walaupun Al-Baqarah tetap kada cukup kalau tertinggal Fatihah. Nah, makanya Fatihah disebut surat Al-Kafiyah, surat yang mencukupi. Ujar Nabi kita, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang orang yang tidak membaca surat Fatihah. Nah, jadi surat Fatihah sudah cukup walaupun tanpa ada surah-surah yang lain. Nah, makanya disebut Al-Kafiyah. Nah, surat yang mencukupi artinya. Nah, jadi di mana letaknya surat Fatihah itu lebih besar pahala kita baca daripada surah-surah lain? Karena Fatihah itu adalah wajib. Fatihah itu adalah rukun. Dan mengerjakan yang wajib tentu lebih afdal daripada mengerjakan yang sunat. Nah, kita membaca surah Al-Baqarah, surah apa itu sunat.
Baca Fatihah dalam sembahyang wajib. Yang namanya wajib itu sekecil apapun, bila itu wajib lebih besar pahala daripada yang sunat, walaupun yang sunat itu adalah besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, yang keempat disebutkan oleh para ulama, surat Fatihah itu dinamai Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah artinya penyembuh. Penyembuh. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul, kemudian berangkat menuju ke suatu tempat sesuai dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diketuai sahabat-sahabatnya oleh seorang yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Berangkatlah rombongan sahabat ini. Sesampainya di satu kabilah Arab. Ini orang Arab tuh zaman Nabi, kabilah-kabilah. Ini misal di sini kabilah ini, ya sekampungan tuh orang kabilah tuh sekeluargaan itu aja. Macam Abu Bakar Siddiq itu dari kabilah Bani Taim. Nah, ada kampungnya. Jadi sekampungan situ itu kabilah Bani Taim. Macam Sayyidina Umar itu kabilah Bani Adi. Bani Adi. Sekampungan Sayyidina Umar itu bubuhan Bani Adi aja. Karena mau bercampurnya. Nah, ada lagi kampung di sini Bani Umayyah, bukan Sayyidina Utsman. Sekampungan tuh kula-kulanya aja kada bercampurnya. Ada di sini Bani Hasyim, sekampungan Bani Hasyim bubuhan Nabi kita aja. Nah, jadi orang dahulu per kabilah-kabilah. Nah, diutuslah oleh Nabi kita beberapa sahabat untuk mendatangi suatu kabilah. Sampai di situ sahabat-sahabat Nabi ini kada dihirani orang, apalagi dijamu orang. Nah, datang ke sana kada dihiraukan orang. Dudukan sahabat Nabi, orang kada datang mendatanginya, kada datang menyurunginya. Bukan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ujar laki-laki ini, wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, pemimpin kami di kabilah ini diigut kala, disangat kala. Adakah yang bisa mengobati di antara kalian ini? Jadi ujar Abu Sa'id selaku tetuha sahabat Nabi situ, ikam kami datang ke sini mehirani kada, apalagi menjamu kami jauh-jauh datang ke sini. Pas ada nang garing minta obati kami. Kami hakun mau obati, cuma kita berhitung berapa kambing upahnya. Bila ikam sepakat memberi kami kambing sekian ikung kambing, obati. Ujar nang laki-laki tadi, kalau jadi masalah, ini tutuha kampung kami nang diigut kala nih. Nah, lalu didatangi oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Mana yang sering diikut serigala apa kala jengking tadi? Oh, di sini diikutnya. Dibaca akan sidin surat Fatihah. Dibaca surat Fatihah. Tuntung baca surat Fatihah, sidin kumpulakan liur sidin ludahi, langsung sigar. Tutuha kampung tadi, langsung sigar. Babara ar-rajul, sembuh laki-laki itu. Sesuai perjanjian asal, ada hitungannya berapa ekor kambing. Maka bulik ke Madinah banyak membawa kambing. Gara-gara upah menawar tadi. Nah, sampai di Madinah, ini sahabat-sahabat Nabi, kita ini kada bertakun lawan Nabi, boleh kada berupah menawar orang nih. Ini kambing dibawa bulik sudah kayak apa?
Kisah akan lawan Nabi. Wahai Rasulullah, tadi kami ke kabilah ini kisahnya tadi. Ditawar Abu Said dengan surat Fatihah, kalau sembuh ini dapat kambingnya. Nah, kayak apa kambing nih? Ujar Nabi, itu kambing kada jadi masalah, itu kambing halal dan bagi aja Nabi kambingnya. Aku buat jatah di pengunjung situ. Nah, jadi itu hadis menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu bisa diulah tawar orang sakit. Jadi bukan hanya surat Fatihah ini tawar untuk orang nang kada pahapalan, bukan hanya sebagai tawar untuk orang nang hatinya kada nyaman, tapi surat Fatihah bisa juga menyembuhkan orang yang sakit badan, sakit jasmani. Nah, oleh karena itu surat Fatihah tadi disebut dengan Asy-Syafiyah, surat yang jadi penyembuh artinya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini diamalkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama-ulama. Ada yang sakit parut, bacakan Fatihah, tiup parutnya. Ada yang sakit kepala, bacakan di telinga surat Fatihah, tiup telinganya. Ini mencontoh daripada sahabat Nabi SAW, dan ini penyembuh. Surat Al-Fatihah, surat Asy-Syafiyah. Imam Atha radhiyallahu anhu berkata, "Iza aradta hajah faqra Fatihatal kitab hatta takhtimaha tuqda insyaallah." Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah lima quri'at lahu. Bila engkau punya hajat, baca surah Fatihah. Baca surah Fatihah sampai selesai. Fa innaha tuqda, maka hajat itu akan dikabulkan insyaallah. Nah, ini karena sabda Nabi SAW, Al-Fatihah lima quri'at lahu. Fatihah itu bisa dibaca untuk apa niat kita membacanya. Jadi orang hendak turun mulai rumah, mudahan berhasil baca Fatihah. Orang hendak apa? Ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baca surat Fatihah. Karena surat Fatihah ini surat yang paling dicintai oleh Allah. Surat Fatihah ini surat yang paling agung. Maka siapa-siapa yang bertawassul dengan surat Fatihah, Allah kabulkan hajatnya. Jadi paling hebat tawassul itu surat Fatihah. Paling tinggi tawassul, bertawassul dengan surat Fatihah. Dan sepakat ulama, baik ulama Syiah, baik ulama Wahabi, baik ulama Salafi, baik ulama kita maginnya lagi dah, bahwa bertawassul dengan surat Fatihah itu sah dan dibolehkan. Kadang waninya sama surat Fatihah ini. Kalau kita bertawassul lawan Nabi Muhammad, ujar bubuan Wahabi kada boleh. Ujar bubuan Salafi kada boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad. Ujar bubuan kita boleh. Bertawassul dengan para wali-wali. Bertawassul dengan para wali-wali, ujar Wahabi, ujar Salafi kada boleh. Ujar bubuan kita boleh. Tapi kalau bertawassul dengan surat Fatihah, dengan surat Fatihah, nang Wahabinya kah, nang Salafinya kah, semuaan membolehkan, semuaan membolehkan. Nah, ini hebatnya surah Al-Fatihah. Kada ulama beda pendapat tentang kebolehan bertawassul dengan Fatihah. Di hadapan anak misalnya kita, anak halus, ya Allah mudahan anakku ini pintar, Al-Fatihah, baca Fatihah surangan. Ini esok hari pulang sambil menimang anak, ya Allah mudah anakku jadi orang saleh, Al-Fatihah, baca Fatihah. Ini lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau ada kita ini bertawassul kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu bagian daripada keagungan dan kemuliaan surah Al-Fatihah tadi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, surat Fatihah itu dinamai pula As-Sab'ul Masani.
Sab'ul Masani itu nama surat Fatihah juga. Ada yang menghitung sampai 20 nama surat Fatihah. Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah. Yang kelima Sab'ul Masani. Sab'ul Masani itu artinya 7 ayat yang diulang-ulang dalam sehari semalam ini. 7 ayat yang diulang-ulang dalam sembahyang. Ya surat Al-Fatihah tadi.